Di luar kita ramah, di dalam rumah kita menjadi orang lain tanpa kita sadari. Bukan karena kita jahat, bukan karena kita tidak sayang kepada keluarga. Saya pun tidak tahu persis kapan itu mulai terjadi. Mungkin sudah lama, mungkin sudah bertahun-tahun, tapi kita tidak pernah benar-benar memperhatikannya. Anda bukan orang yang buruk, saya juga tidak. Tapi mungkin kita belum pernah duduk diam dan benar-benar bertanya, wajah seperti apa yang kita tunjukkan di dalam rumah sendiri saat tidak ada orang lain yang melihat. Di luar, kita tersenyum kepada tetangga, kita menyapa dengan sabar. Kita memilih kata-kata dengan hati-hati. Kita tahu cara membuat orang lain merasa nyaman. Tapi sore itu, ketika pintu rumah ditutup, ketika sandal sudah dilepas, sesuatu berubah. Suara kita berbeda, wajah kita berbeda. Kita berbicara kepada anak atau pasangan dengan nada yang tidak pernah kita gunakan kepada orang lain di luar sana. Anak-anak sudah jarang pulang, rumah terasa sepi di siang hari. Dan justru di saat itulah, ketika tidak ada yang memperhatikan, kita paling mudah menjadi diri yang berbeda. Kita lelah, kita tidak perlu berpura-pura, kita merasa bebas untuk bersikap seadanya. Tapi saya ingin bertanya pelan-pelan, apakah sikap kita kepada orang-orang paling dekat di rumah ini mencerminkan iman yang sama dengan yang kita tunjukkan di luar? Saya ingat dulu, ketika masih muda, ada ukuran yang kita pegang. Orang yang baik adalah orang yang membantu tetangga, yang tidak pernah mempermalukan keluarga di depan orang lain, yang dihormati di luar rumah. Itu yang kita kejar, itu yang kita jaga. Dan kita berhasil. Kita dikenal sebagai orang yang ramah. Tetangga senang berbicara dengan kita. Rekan-rekan di pengajian menganggap kita orang yang tenang dan sabar. Kita merasa sudah cukup. Tapi ternyata ada yang tidak pernah masuk dalam hitungan itu. Ada yang tidak pernah kita hitung sebagai bagian dari menjadi orang baik. Cara kita berbicara kepada suami atau istri ketika malam sudah larut. Ekspresi wajah kita di meja makan ketika makanan tidak sesuai. Nada suara kita ketika anak menelepon di waktu yang tidak tepat. Semua itu tidak pernah dilihat orang lain. Tapi semuanya dilihat oleh orang-orang yang paling kita cintai. Dan justru yang tidak pernah masuk hitungan itulah yang diam-diam paling terasa oleh mereka. Bukan gelar kita di luar, bukan nama baik kita di hadapan tetangga. Tapi hati dan sikap yang kita tunjukkan di dalam rumah, di tempat yang paling sunyi, di saat yang paling jujur. Ketika saya sampai di titik itu, menyadari bahwa ada ruang yang selama ini tidak pernah saya jaga dengan sungguh-sungguh, saya teringat pada seseorang. Bukan orang terkenal, bukan tokoh besar. Hanya seorang perempuan tua yang pernah saya kenal di masa kecil, tetangga jauh yang rumahnya selalu tenang. Ia tidak banyak bicara. Tapi setiap kali suaminya masuk pintu, ia berdiri. Tidak bersuara, tidak mengeluh, tidak terlihat sedang melakukan sesuatu yang istimewa. Ia hanya hadir dengan wajah yang sama antara di dalam rumah dan di luar. Saya waktu itu tidak mengerti kenapa ketenangan itu terasa berbeda dari rumah-rumah lain. Sekarang saya mulai mengerti bahwa yang ia jaga bukan penampilannya di depan orang lain, tapi niatnya di tempat yang tidak ada yang melihat. Saya diam sejenak, memikirkan seperti apa sikap saya tadi malam. Ketika tidak ada siapapun yang menilai, ketika tidak ada cermin sosial yang memantulkan kembali siapa saya. Mungkin itulah yang selama ini belum saya jaga dengan serius. Bukan karena tidak mau, tapi karena saya tidak menyadari bahwa itu pun adalah bagian dari cara kita hadir di hadapan Allah. Sikap bukan hanya soal bagaimana kita terlihat. Ia adalah soal bagaimana kita hadir, bahkan ketika tidak ada yang memperhatikan. Sore ini, ketika anak atau cucu pulang dan masuk pintu, ekspresi wajah kita adalah kata pertama yang mereka baca sebelum kita mengucapkan satu kata pun. Apakah wajah itu menyambut atau sekadar hadir secara fisik saja? Di meja makan, ketika percakapan tidak berkembang seperti yang kita inginkan, ada pilihan kecil yang tidak terlihat siapapun, memilih diam yang hangat atau diam yang dingin, itu pun adalah sikap. Malam ini sebelum tidur, ketika rumah sudah sunyi,
dan semua orang sudah masuk ke kamar masing-masing, ada sebuah saat yang sangat pendek, sangat sunyi, di mana kita hanya ada bersama diri sendiri. Di saat itulah wajah yang sesungguhnya muncul. Bukan wajah untuk orang lain, tapi wajah yang hanya Allah yang melihat. Saya tidak ingin menyimpulkan apapun malam ini. Saya hanya ingin duduk sebentar dengan pertanyaan ini, pertanyaan yang tidak perlu dijawab keras-keras, tapi cukup dirasakan di dalam dada. Mungkin saya tidak perlu mengubah banyak hal sekaligus. Mungkin cukup mulai dari satu hal kecil, cara saya menyambut ketika seseorang masuk pintu, cara saya berbicara ketika lelah, cara saya hadir bukan hanya secara fisik, tapi dengan hati yang benar-benar ada. Bukan karena ada yang melihat, tapi justru karena tidak ada. Saat tidak ada yang melihat hari ini, wajah seperti apa yang sebenarnya kita tunjukkan?